Tapi Mami maksa aku dan Mami juga bilang, katanya kamu mengizinkan aku untuk menerima perhiasan ini. Kamu tidak suka perhiasan ini? Karena terus terang saja, aku bilang boleh karena aku pikir kamu suka perhiasan ini. Enggak, Rehan. Siapa yang bilang seperti itu sama kamu? Ya, Mami Hilda yang bilang padaku. Oke, kalau begini, sebaiknya kita kembalikan perhiasan ini pada Mami Hilda. Aku tidak ingin ada masalah di belakang hari gara-gara perhiasan. Ya, kamu benar. Sebaiknya memang kita kembalikan. Aku juga tadi berpikir seperti itu. Aku nggak mau kalau perhiasan ini nantinya justru akan membuat masalah untuk kita. Ya udah. Aku ambilin baju tidur dulu buat kamu ya. Baju tidur? Baju tidur yang mana? Semuanya kan sudah habis terbakar. Tapi Aldi udah minjemin kamu baju tidur. Kamu tahu kenapa aku sangat mencintai? Karena kamu mengagumkan. Kamu tetap bahagia, padahal kondisi kita sedang sulit. Aku bahagia memiliki kamu. Rehan, Najwa, apa-apaan kalian? Ibu, kenapa kesini? Ibu ingin tidur bersama kalian. Ya, tapi kenapa ibu mau tidur bersama kami? Ibu soalnya nggak mau tidur di kamar tamu yang di sana. Duh, banyak nyamuk. Kalau di sini kamarnya wangi sekali. Pasti nggak ada nyamuk di sini. Ibu jangan mengada-ada. Mana ada nyamuk di rumah ini? Gak apa-apa. Kalau Bunda mau tidur di sini, nggak apa-apa. Kita kan bisa tidur bertiga di sini. Ruangan ini kecil. Lagi pula tempat tidurnya tidak akan cukup untuk kita bertiga di sini. Tapi Rehan, kita kan bisa sama-sama tidur di tempat tidur ini. Seperti waktu kamu kecil dulu. Ibu kangen sekali. Ibu kangen sama masa-masa kecil kamu. Tidak akan cukup untuk kita bertiga. Ibu mau tidur di mana, Bu? Aku kasihan sama Rehan. Bunda benar-benar tega. Aku kasihan pada Najwa. Ibuku benar-benar keterlaluan. Selama ada saya, kalian berdua tidak akan pernah bisa bermesraan. Karena saya akan menjadi dinding pemisah buat kalian berdua. Rasakan kamu Najwa. Priyanka, aku bawa sesuatu buat ibu. Anita, kamu bawa apa? Kamu habis shopping ya? Wow, belanjaan kamu banyak sekali. Lain kali kalau kamu pergi shopping, ibu ikut ya? Ya udah, lain kali kalau aku ke pasar baru aku ajak ibu ya. Di sana banyak loh baju-baju ini. Nih, ya dong aku bawa apa buat ibu? Wah, bagus sekali. Kamu ini baik sekali kepada ibu. Tidak seperti Najwa, dia tidak pernah memperhatikan ibu. Aku emang lebih baik dari Najwa. Makanya Aldi lebih suka aku daripada Najwa kan? Jelas sekali Anita, Aldi itu seharusnya bersama kamu. Bukan bersama dengan Najwa yang tahu sendirilah. Oh, coba ibu lihat. Baju-bajunya bagus sekali. Ibu sudah lama tidak punya baju baru. Senang sekali rasanya bisa memakai baju-baju India yang berkelas seperti ini. Gimana penampilan ibu? Cantik sekali ibu, seperti bangsawan India. Kamu ini memang penuh perhatian kepada ibu.
Senang sekali bisa memakai baju-baju India yang mewah-mewah lagi seperti ini. Ibu tenang aja. Aku masih banyak kok baju-baju India. Dan nanti pas lebaran aku juga mau pakai baju India. Demi menghormati Ibu Priyanka. Wah, senang sekali kalau bisa punya menantu seperti kamu, Anita. Kamu itu memang menantu yang ideal. Bagus. Aku berhasil memancing simpati perempuan sombong satu ini. Dengan begitu, aku bisa membuat Najwa tertekan. Soalnya ibu mertuanya lebih suka sama aku. Rasain kamu, Najwa. Kamu pikir bisa begitu aja mengacaukan hidup orang dengan pindah ke rumah ini? Apa kamu lupa? Aldi itu masih cinta sama kamu. Jadi, lebaran nanti kita akan pakai baju India? Iya dong, Ibu. Biar seru dan meriah. Dan nanti aku akan suruh Aldi juga pakai baju India. Wah, aku rasa itu ide yang sangat bagus. Gimana kalau pas lebaran nanti biar seragam semuanya pakai baju India? Ya kan? Ini pasti akan menjadi lebaran yang sangat spesial bagi saya. Dan lebaran nanti pasti akan menjadi gemerlap dengan kita semua memakai baju India. Tapi kebahagiaan kita belum lengkap, sayang. Kan anak kita belum lahir. Nggak apa-apa, paling tidak kan dia bisa ngerasain kebahagiaan orang tuanya pada saat lebaran. Dion, aduh, Mami cari-cari kamu, ternyata kamu ada di sini. Kamu lagi apa, sayang? Aku lagi nyari udara segar aja, Mi. Ada apa sih heboh banget? Dion, Mami punya berita bagus untuk kamu. Nanti pada hari Lebaran kita harus pakai baju India. Terus apa urusannya sama aku? Ya, jelas ada urusannya. Karena Mami punya rencana. Baju kamu dan baju Najwa harus matching. Supaya apa? Supaya nanti pada saat sholat Id, semua orang akan heboh bilang bahwa kalian adalah suami istri. Ini ide gila apa lagi sih, Mi? Mami jangan aneh-aneh deh. Aku nggak mau lakuin ini kalau nggak ada kepentingannya buat aku. Dion, sudah jelas-jelas ini ada kepentingannya buat kamu. Coba kamu bayangin, semua orang nanti akan memandang kamu dengan Najwa. Dan mereka akan bikin komentar, aduh pasangannya serasi sekali ya. Perempuannya cantik, laki-lakinya ganteng. Dan Mami bisa jamin, Najwa pasti terusik dengan komentar-komentar itu. Kamu kan tahu, perempuan kalau dipuji pasti GR. Itu sama sekali nggak ada pengaruhnya, Mi. Kita mungkin bisa kelihatan seperti suami istri. Tapi pada kenyataannya kan enggak. Mami jangan bikin malu aku deh. Dion, kamu masih nggak ngerti juga. Kamu mesti tahu. Coba kamu pikir, sebuah kejadian itu harus ada pemicunya. Sama seperti sebuah dinamit. Harus ada sumbu dan mesiu, baru meledak. Iya kan? Jadi menurut Mami, kalau aku pakai baju sama dengan Najwa, kita langsung jadi suami istri gitu. Mendingan sekarang Mami simpen dulu dinamit Mami untuk momen yang lebih penting. Ya? Enggak, Mami nggak mau. Pokoknya Mami akan siapin baju matching kamu dengan Najwa. Dion, mumpung Najwa belum hamil dan punya anak, Mami akan melakukan segala cara untuk bikin kamu dekat dengan Najwa. Bukannya Najwa itu mandul. Najwa, zat-zat kimia dalam pil ini akan membuat rahim kamu menjadi kering dan akhirnya kamu akan kesulitan untuk hamil. Najwa sayang. Ya, Mami. Kamu kan hari ini belum minum jus. Ini Mami bawain jus mangga buat kamu. Pasti enak sekali. Makasih banyak ya, Mami. Ayo diminum sayang jusnya. Iya, Mami. Makasih ya, Mami. Enak sekali jusnya.
Sudah menjadi kewajiban Mami untuk menjaga kesehatan kamu. Kamu kan tahu sendiri suami kamu Aldi ingin cepat-cepat punya anak dari kamu, Najwa. Ya, jadi mulai sekarang kamu harus betul-betul jaga kesehatan kamu. Makasih, Mami. Perempuan naif. Kamu tidak tahu apa yang sudah aku lakukan untuk mencegah kamu agar tidak hamil. Kalau kamu sampai punya anak, maka Aldi akan memberikan seluruh warisannya pada anak itu. Padahal Dion yang paling berhak untuk warisan itu. Astagfirullah. Berarti selama ini Mami udah merekayasa tentang kemandulan Najwa. Mami kenapa sih? Tega banget jahati perempuan sebaik Najwa. Karena pada saat itu Mami nggak tahu bahwa Najwa adalah anaknya Razak Abdurrahman yang kaya raya itu. Kalau Najwa nggak mandul, itu artinya aku masih bisa punya banyak anak dari dia. Betul sekali, Dion. Kamu bisa punya anak dari Najwa. Pil-pil anti kehamilan itu hanya berfungsi pada saat Najwa meminumnya secara rutin. Tapi pada saat Najwa stop meminumnya, rahim dia akan kembali subur seperti sedia kala. Oke, terserah Mami. Gitu dong. Kamu tetap harus jadi anak Mami yang paling pintar, Dion. Lagi pula Mami juga udah kangen. Udah lama Mami nggak pakai baju India. Emang Mami punya kenalan orang India? Bapaknya Rehan dulu kalau kembali ke Bombay, dia suka bawa oleh-oleh buat Mami. Baju India dan baju sari India. Berarti bisa jadi bapaknya Rehan masih suka sama Mami. Mami sama sekali tidak pernah memikirkan bapaknya Rehan. Yang jadi incaran Mami adalah Bapak Razak Abdurrahman, bapaknya Najwa. Cuman sayangnya, dia lebih memilih Hasnah untuk dinikahinya daripada Mami. Dan akhirnya, lahirlah Najwa. Udahlah Mami, tenang aja. Apa yang nggak kita dapat dari Abdurrahman, bisa kita dapatkan dari Najwa. Betul sekali, Dion. Kalau dulu Bapak Razak Abdurrahman gak bisa Mami dapatkan. Sekarang, kamu harus bisa dapatkan Najwa. Harus bisa memiliki Najwa. Tetap dengan satu tujuan. Warisan itu harus jatuh ke tangan kita. Iya, aku yakin kok kalau aku bisa mendapatkan Najwa. Apalagi sekarang aku udah mulai suka sama dia. Hai, Najwa. Kamu lagi bikin kue sendirian? Iya, dia. Aku bantuin ya? Nggak usah, Dion. Aku udah terbiasa buat sendirian kok. Jadi lebih konsentrasi malah. Kenapa nggak usah? Laki-laki juga harus mengerti urusan dapur. Karena nanti satu saat kan Dion juga akan menikah. Dion, kamu bantu Najwa ya. Mami mau mandi dulu, nanti habis mandi Mami juga akan bantu kamu. Iya, Mami. Ya Allah, aku nggak mungkin menolak tawaran Mami Hilda. Dia bermaksud sangat baik. Ditambah lagi, aku dan keluarga sedang menumpang di sini. Jadi apa yang bisa aku kerjakan? Memangnya kamu bisa bikin kue, Dion? Bisa. Waktu aku kuliah di Australia, aku kan ngekos di sana. Jadi mau nggak mau aku mandiri. Dan setiap lebaran aku pasti bikin kue sendiri. Dan satu lagi, kamu tahu nggak? Di kampus aku itu ada satu mahasiswi. Namanya juga Najwa. Dan dia juga pinter bikin kue seperti kamu. Oh ya? Iya. Dan setelah itu aku sering bantuin dia bikin kue. Sebetulnya aku suka sih sama dia.
Cuman aku belum berani untuk mengungkapinya. Ternyata banyak teman-teman aku yang lain juga naksir sama dia. Dan waktu itu muka aku lagi banyak jerawat, jadi agak nggak pede. Ya ampun, Dion. Biasanya wanita berhati lembut seperti kamu akan merasa kasihan dengan laki-laki yang mengalami nasib buruk dalam percintaan. Dion, kalau kamu memiliki perasaan sama perempuan itu, sebaiknya kamu menyatakan. Apalagi sebagai laki-laki. Sebaiknya berterus terang. Siapa tahu perempuan itu juga memiliki perasaan yang sama kamu. Ngapain Dion bantu Najwa bikin kue? Aku yakin, dia pasti mau deketin Najwa. Sepertinya Najwa udah mulai memberikan aku lampu hijau. Oh ya, terus siapa pacar pertama kamu? Pasti bukan Aldi atau Rehan kan? Dion, sebenarnya aku bisa dibilang aku hampir kehilangan masa remaja aku. Karena waktu itu kegiatan aku itu lebih banyak diisi dengan membantu ibu di rumah dan juga membuka catering. Oh, gitu ceritanya. Iya, jadi boro-boro bisa pergi-pergi sama teman dan punya pacar. Ya Allah, Dion, ya tangan kamu jadi kotor deh. Hai. Kalian lagi ngapain? Bikin kue ya? Loh, kok berantakan? Sini aku bantu. Ada tisu. Duh, Anita ngapain sih datang ke sini? Bikin rusak rencana aku aja. Kata-kata apa ya yang harus aku bilang untuk memujinya? Dari harumnya aja, dia bisa kebayang gimana rasanya. Rasanya pasti sangat enak. Mami lihat nggak tadi gimana Najwa bikin kuenya? Iya, Mami selalu percaya Najwa itu memang menantu idaman Mami. Udah pinter masak, cantik, soleha lagi. Bilang aja Mami gak suka punya menantu kayak aku. Memang Mami gak suka sama kamu. Anita, kamu itu tipe wanita yang kerjanya cuma dandan dan belanja di mall. Bukan menantu idaman Mami. Menantu idaman Mami itu seperti Najwa. Wanita rumahan dan pintar mengurus rumah tangga. Mami benar. Seorang istri memang berkewajiban untuk mengurus rumah tangganya. Jika enggak, mau jadi apa rumah tangganya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Hasnah. Waalaikumsalam, Ibu. Najwa di mana, Nak Rehan? Najwa ada di kamar, sebentar lagi dia keluar. Nah, itu dia istriku yang cantik. Cantiknya banget.
Aldi, kamu liatin aku dong. Kamu pikir dari tadi aku nggak lihat kamu lirik-lirik terus? Ya, aku minta maaf. Nggak ada maksud apa kok. Cuman muji ya karena aku kan belum pernah lihat Najwa pakai baju India. Jadi ya, yaudah deh, aku tarik lagi. Kalau gitu sekarang kamu ngubur semua kenangan kamu. Kalau perlu kamu lupain Najwa. Iya, aku kuburin. Terlalu kamu rehat. Kamu sama sekali tidak memikirkan keadaan Priti yang masih belum sadar dari koma. Kamu malah di sini bersenang-senang dan sibuk memamerkan istri kamu. Sementara ada seorang gadis yang tidak berdosa di rumah sakit yang rela mati demi kamu. Aku minta maaf Bu, tapi rencananya kita akan sholat id sama-sama. Setelah itu kita ke rumah sakit menjenguk Priti, ya kan? Iya betul. Mending sekarang kita langsung sholat id karena takutnya nanti kita terlambat, semuanya jadi berantakan. Aduh, aku pakai baju apa ya? Masa sholat id pakai baju kemeja? Andai aku punya seorang istri, pasti dia akan mempersiapkan semuanya. Najwa, dia memang sangat cocok buat aku. Dan aku akan pastikan, tahun depan dia harus menjadi istri aku. Dion, oh kamu belum siap? Orang-orang semua udah pada nungguin, udah mau berangkat ke masjid. Kamu masih di sini? Aku nggak tahu harus pakai baju apa, Mi. Mami kan bilang kalau bajunya harus matching dengan Najwa. Aku nggak tahu Najwa pakai baju warna apa. Oh, masalahnya itu. Mami pikir kamu nggak mau pakai baju yang mirip sama Najwa. Udah, tunggu sebentar ya. Oke, semua udah siap? Kayaknya masih kurang. Dion mana? Dion, mungkin masih di kamar. Mami panggil dulu ya. Astagfirullah. Mami sudah tahu Najwa pakai baju warna apa. Warna? Mami yakin Najwa pakai warna ini? Iya sayang, udah cepet kamu pakai. Enggak. Aku nggak mau. Aku mau ganti baju aja. Aku nggak suka warna ini, Mi. Dion, jangan bawel, jangan banyak protes. Kamu ingat, untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita butuh pengorbanan. Ingat ya, rencana ini harus berhasil, Dion. Tidak boleh gagal. Ya, pakai. Sekarang kita betul-betul sudah siap. Tunggu. Ini kenapa bisa bajunya sewarna sama punyanya Najwa? Ada apa ini? Oh iya, Mami juga baru sadar. Ternyata warna baju Dion sama warna baju Najwa sama. Betul-betul pasangan yang serasi. Yang satu ganteng, yang satu cantik, sama-sama punya kulit putih bersinar. Tapi kok bisa sama? Apa kalian janjian? Aduh, kenapa bisa jadi begini? Iya, kenapa warnanya sama? Aku juga nggak nyangka kalau Najwa memakai baju yang warnanya sama dengan aku. Kalian janjian ya pakai baju samaan? Harusnya yang pakai baju samaan itu aku sama Aldi. Karena aku udah sah jadi istrinya Aldi. Dion, kamu nggak punya rencana khusus kan untuk pakai baju yang sama dengan Najwa?
Kok aku jadi curiga kalian janjian ya? Adita, udah ya, nggak perlu dibesar-besarin. Namanya juga ketidaksengajaan, kebetulan. Anggap aja ini kecelakaan kecil. Ya, namanya juga beli baju jadi ada kemungkinan kan sama warnanya. Nggak masalah kan? Rehan sama Najwa aja nggak ribut, kok kamu ribut sendiri? Aneh. Ya tidak apa, karena mungkin ini ketidaksengajaan. Sekarang kan hari raya. Buat apa berpikir yang bukan-bukan, ya kan? Iya, aku rasa Rehan benar. Ya udah, daripada kita nunggu lama-lama, ayo berangkat. Yuk semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yuk kita sholat bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rehan, aku minta maaf ya. Selama aku menjadi istri kamu, aku banyak berbuat salah, baik yang disengaja maupun gak disengaja. Tidak, Najwa. Akulah yang minta maaf. Karena selama ini aku tidak pernah memberikan kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan. Maaf ya. Rehan, Najwa, aku juga. Aku minta maaf. Minal aidin wal faizin. Oh, maaf, benar. Maaf juga karena aku tahu kalau aku selama ini sudah banyak berbuat kesalahan buat kalian berdua. Sama-sama. Anita, mohon maaf lagi. Nah, sama maaf ya, benar. Aku juga minta maaf, Aldi. Apalagi sekarang ini aku sudah banyak merepotkanmu. Maafkan aku. Gak usah dipikirin lagi. Ini kan bulan yang fitri, paling tidak hati kita udah sama-sama bersih. Kita mulai lagi dari nol ya. Mulai di izin ya. Ayo, Aldi. Mami, mohon maaf lahir batin. Ibu, maafkan kesalahan. Ibu Priyanka, maaf lahir batin. Ibu, maaf lahir batin. Priti, kamu itu gadis yang cantik, nak. Betapa bahagianya dan bangga kedua orang tua kamu kalau masih ada. Ibu bisa merasakan kekecewaan yang dialami oleh kamu. Karena di saat kamu mencintai seorang laki-laki, tiba-tiba laki-laki itu harus menikah dengan perempuan lain. Ibu mengerti. Tapi ini semua sudah garisan takdir, yang mana kita amat sangat susah untuk menolaknya. Priti,
kamu menangis, nak. Kamu bisa mendengar kata-kata ibu, ya. Priti sayang. Priti, kamu harus tahu ya. Apa yang dipesankan oleh Naswa terhadap ibu. Naswa ingin ibu menganggap Priti sebagai anak ibu sendiri. Dan mulai sekarang, ibu akan menyayangi kamu, nak. Ibu tahu, kamu kecewa, kamu sedih. Ibu prihatin, nak. Ternyata kamu begitu rapuh. Buat ibu, baik Priti ataupun Najwa sama, dua-duanya anak-anak ibu. Tapi sayang, Priti, kamu ingat kamu masih muda, masih banyak impian yang harus kamu kejar. Jadi kamu harus berjuang untuk sembuh. Dan ibu juga yakin suatu saat kamu akan mendapatkan penggantinya Rehan. Karena ingat, jodoh, rezeki, maut, semua diatur sama Allah. Jadi sekali lagi ibu minta, kamu harus berjuang untuk sembuh, ya nak. Kamu harus berjuang, sayang. Kamu bisa sembuh, sayang. Ya, tidak apa-apa. Aku setuju, tidak apa-apa. Oke, aku akan kirim. Aduh, Rehan, Maaf, ibu maaf, terjatuh. Rehan, kamu ngapain berdiri tengah ruangan? Kamu itu menghalangi jalan ibu. Aku minta maaf, Bu. Aku terima telepon tadi. Tadi kan aku sudah minta maaf. Kamu ini, sejak kamu menikah dengan Najwa, kamu kehilangan rasa hormat pada ibu. Tadi kan aku sudah minta maaf, Bu. Maaf. Ibu mau kemana? Ibu mau pergi ke rumah sakit, mau menjenguk Priti. Biar aku antar. Aku juga mau beli sesuatu. Mari aku antar, Bu. Terus, kamu mau mengantar ibu naik apa? Tentu saja naik motor, Bu. Tidak, ibu tidak mau naik motor. Kalau pakai helm nanti rambut ibu jadi rusak. Dan polusi udaranya itu, makeup ibu nanti bisa luntur. Sudahlah, ibu naik taksi aja. Mau kemana ini, Re? Begini, ibuku mau menjenguk Priti di rumah sakit. Tapi maunya naik taksi. Ya udah, kalau emang gak keberatan, ibu bisa pergi dengan aku. Aldi, itu ide yang sangat bagus. Ibu sangat setuju. Terima kasih ya, Nak Aldi. Lagian kan ibu kamu, aku sudah anggap seperti ibu aku sendiri. Apa salahnya berbakti? Itu betul sekali, Nak Aldi. Kamu ini memang anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Dan kamu beruntung karena mempunyai istri seperti Anita yang bisa mendukung suaminya. Tidak seperti si Najwa itu. Yuk, Naldi, kita berangkat. Ya, silakan, Bu. Sadaqallahul Priti. Priti. Priti udah sadar, nak. Suster. Suster. Suster tolong panggilkan dokter, Sus. Priti tadi sudah sadar. Oh iya, ibu tunggu di sini. Saya akan manggilkan dokter. Terima kasih, Sus. Priti. Priti, sekarang ayo bangun, sayang. Kamu tidur udah terlalu lama, nak.
bagaimana dong keadaannya? Maaf Ibu, Nona Priti masih dalam keadaan koma. Paling tidak kita harus bersyukur kondisinya tetap stabil. Tapi tadi dia sudah sadar dok, bahkan dia menyebut kata-kata Rehan gitu. Rehan itu adalah menantu saya dok. Tapi apakah dia sadar terus koma lagi begitu dok? Kondisi seperti ini biasa terjadi pada pasien yang mengalami koma Bu. Karena otaknya ini masih tetap bekerja walaupun dalam kondisi tidak sadar. Terus kapan kira-kira Priti bisa sadar dok? Kami belum bisa memastikan kapan Nona Priti akan sadar. Tapi ini pertanda baik buat Nona Priti Bu. Benar begitu dok? Ya, karena dengan terucapnya sesuatu dari mulut Nona Priti, itu artinya tubuhnya mulai bereaksi dengan apa yang sedang ia pikirkan di dalam alam bawah sadarnya. Iya, terus langkah selanjutnya yang harus kita lakukan itu apa dok? Kami akan melakukan CT scan lagi untuk melihat perkembangan pasien. Priti sayang, bangun nak, ini ibu. Priti, dokter, tolong bangunkan Priti. Kenapa Priti masih memejamkan matanya? Tolong, Ibu Hasna, katakan yang sebenarnya. Priti sebenarnya sudah sadar atau tidak? Ya, tadi dia sudah sadar, tapi koma lagi, tapi keadaannya stabil. Jangan bohong kamu. Tadi suster di luar bilang kalau Priti sudah sadar. Dokter, ini sebenarnya bagaimana keadaan Priti, dokter? Tolong jelaskan pada saya. Kata suster di luar tadi, katanya Priti sudah sadar, tapi kenapa dia masih memejamkan matanya seperti ini? Bu, nanti saya akan membuatkan laporan yang lebih lengkap. Di situ Ibu Priyanka bisa melihat kondisi pasien semakin membaik atau semakin memburuk. Terima kasih dok. Mari Bu. Priti sayang, bangun nak, bangun. Ibu tidak tega melihat keadaan kamu seperti ini, sayang. Ibu? Kenapa ibu menelponku? Assalamualaikum, Bu. Ada apa? Rehan, kamu harus segera ke rumah sakit. Priti harus dioperasi sekarang. Cepat ya. Dioperasi? Priti akan dioperasi? Oke, aku kesana. Assalamualaikum. Aduh, Rehan kemana kok aku Masuk. Selamat siang, dokter. Siang. Priti harus dioperasi. Bagaimana? Ibu tidak mau kehilangan Priti. Ibu jangan panik. Semuanya akan baik-baik saja, tenang. Bagaimana dokter perkembangannya?
Kami harus melakukan operasi pada Nona Priti, Pak, karena ada pembekuan darah di bagian dalam kepalanya. Untuk itu, kami harus minta persetujuan dari pihak keluarga. Ya, masalahnya kami tidak bisa menghubungi keluarganya. Ayahnya sedang ada di luar negeri, dan kami belum bisa menghubunginya. Dokter, Priti itu adalah calon menantu saya. Dan dia sudah saya anggap sebagai anak kandung saya sendiri. Kalau memang operasi ini adalah jalan terbaik untuk bisa menyelamatkan nyawa Priti, saya yang bertanggung jawab, dokter. Mulai dari biaya sampai keperluan apapun, asalkan bisa menyelamatkan nyawa Priti. Pembekuan darah di bagian dalam kepalanya itu sangat dekat dengan syaraf otak yang berfungsi menyimpan memori. Operasi bagian kepala, khususnya syaraf otak, sangat berisiko, Ibu. Tapi, bagaimana kemungkinannya, dokter? Kalau berhasil, Priti akan sadar, tapi ada efek samping yang harus diperhitungkan. Kemungkinan besar, pasien akan mengalami masalah dengan memori ingatannya. Jadi maksud dokter, kalau operasi ini gagal, Priti akan hilang ingatan, begitu? Bagaimana kalau operasi ini tidak usah dilakukan saja, dokter? Kalau operasinya tidak dilakukan, pembekuan itu bisa meradang, Ibu, dan membuat sel-sel saraf di sekitarnya tertekan. Perlahan-lahan, fungsi otak akan menurun, dan akhirnya otak tidak berfungsi sama sekali. Pada puncaknya, pasien bisa meninggal dunia. Rehan, bagaimana ini, Rehan? Priti, sebentar lagi kamu mau menjalankan operasi. Ibu hanya bisa mendoakan supaya kamu cepat sembuh, cepat sadar dari tidur kamu. Ibu sudah menganggap kamu seperti anak ibu sendiri. Jadi nanti kalau kamu sudah sadar, kamu ingat ibu ya, Nak ya. Bu, Ibu kenapa sedih ya? Ada apa, Bu? Ibu menangis bukan menangisi siapa-siapa, tapi ibu menangisi kamu, Nak. Memangnya aku kenapa, Bu? Aku kan baik-baik aja. Cobaan hidup kamu begitu berat, tapi ibu gak pernah melihat kamu sedih, Nak. Bu, yang selalu membuat aku merasa kuat itu justru karena apa yang Ibu ucapkan sama aku. Ibu pernah bilang kalau setiap cobaan itu Allah berikan untuk memperkuat umatnya, dan Allah juga gak akan mungkin memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Kamu memang anak yang tegar, Nak. Gak henti-hentinya ibu bersyukur mempunyai anak sekuat kamu. Priti, insya Allah kamu akan kuat melewatin semuanya. Kamu harus segera sembuh, Priti. Sebaiknya sekarang kita mendoakan Priti supaya nanti operasinya berjalan lancar. Ya, Bu. Alhamdulillah,
Ibu yakin Najwa pasti sedang mendoakan agar Priti cepat meninggal. Supaya operasi tidak perlu dilakukan. Dasar jahat sekali itu Najwa. Istighfar, Ibu. Dia pasti berdoa supaya Priti bisa cepat sembuh. Bukan seperti yang Ibu bilang.